Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bulan ini adalah bulan yang bagi orang-orang beriman, bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Di mana sejak 3 bulan yang lalu, bahkan 11 bulan yang lalu, ya, kita meminta agar ditemukan kembali kepada bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang sering dilantunkan, kita lantunkan bersama, kita baca setiap setelah sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah agar diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan memohon kepada Allah supaya kita disampaikan pada bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana pada bulan itu Allah sediakan ampunan. Allah bukakan pintu ampunan yang sebesar-besar dan seluas-luasnya, maghfirahnya. Tentu kita tidak hanya hadir pada bulan tersebut, kita tidak hanya begitu saja melewatkannya. Kesempatan yang Allah berikan untuk itu perlu persiapan-persiapan, setidaknya perlu pengetahuan, perlu ilmu, sehingga Ramadan yang kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik. Ibadah kita tidak sia-sia, tidak menjadi ibadah yang hanya mendapat menahan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya dapat menahan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala apapun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau ibadah Ramadan. Karena kalau beberapa hal ini tidak kita lakukan, tentu apa yang disabdakan Rasulullah tadi akan kita alami. Ya, hanya lapar, hanya dahaga, tidak berkah pahala. Apa saja hal-hal yang harus kita hindar tersebut? Yang pertama adalah menggunjing. Nah, ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk menggunjing. Kita dilarang untuk menceritakan aib orang lain. Tentu ini bukan hanya Ramadan saya kira. Karena di luar bulan Ramadan pun kita dilarang untuk menggunjing. Apalagi bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian hadirin, cukuplah kita ini sibuk dengan aib kita masing-masing. Saya kira aib kita saja sudah begitu banyak untuk kita introspeksi, untuk kita mohonkan kepada Allah supaya diampuni. Ya. Kenapa kita harus sibuk dengan dosanya orang lain? Ya, itu. Ya, mari kita fokus ibadah dengan sebenar-benarnya. Mohon ampun, taubat, karena Ramadan ini Allah sediakan. Allah hamparkan seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, malah lebih daripada itu. Ampunan Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang pertama adalah membicarakan aib orang lain. Kita dilarang. Kemudian yang kedua, yaitu kita dilarang untuk mengadu domba atau an-namimah. Menyebabkan antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Maka kita sangat dilarang. Karena dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah namimah, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kemudian yang berikutnya adalah berbohong. Ya, ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk berbohong. Mungkin itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Rugi kita. Ya, capek-capek menahan lapar, ya. Kemudian tidak dapat apa-apa. Kemudian melihat dengan pandangan syahwat, memandang dengan pandangan nafsu. Kemudian terakhir adalah sumpah palsu. Ya, bersumpah tetapi tidak sebenar-benarnya. Kita berbohong dengan sumpah kita. Hanya ucapan di bibir saja, tapi di hati kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian kalau tadi yang pertama adalah menggunjing, kemudian yang kedua adalah bersikap riya ketika seseorang berpuasa. Puasa ini adalah pujian dari Allah SWT, bukan dari pujian makhluk, bukan pujian dari manusia.
Apa artinya pujian dari manusia? Mereka tidak bisa memberikan apapun kepada kita, tidak bisa mengurangi dosa kita, juga tidak bisa menambah pahala kita. Bila kita dipuji oleh makhluk, oleh orang lain. Yang harus kita lakukan adalah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja fokusnya. Karena riya itu adalah disebutkan dia ada sebagai syirik kecil. Nah, mensekutukan Allah. Sehingga kita berdoa setiap setelah sholat. Kita disunahkan untuk berdoa untuk terhindar dari sikap riya ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima. Dari mensirkan engkau, mensekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui ataupun kami mohon ampun dari yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang berbuat syirik, sedang berbuat riya. Maka kita bermohon kepada Allah untuk dihindari itu. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW berkata, wa man soma yuroi faqad asyraka. Kata Rasulullah, barang siapa berpuasa, namun dia riya akan puasanya, maka dia telah syirik. Syirik, rugi dong. Ya, rugi kalau kita berpuasa riya, mengharap pandangan orang, mengharap itu dan ini supaya dianggap soleh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk berbuka dengan sesuatu yang haram. Baik dari sumbernya, dari penghasilannya, misalkan korupsi atau segala macam, mencuri, atau kita berbuka puasa dengan sesuatu yang bukan hak kita. Haknya orang lain yang kita ambil. Ya. Pastikan bahwa apa yang kita gunakan untuk berbuka adalah hal-hal yang halal, yang dari usaha kita sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya yang menyampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.